yang aman, terpercaya, cepat, mantap. Oke lah pokoknya. Gue PG Games jawabannya. Apalagi Lim kan suka bagi-bagi WDP tuh. Di sini saya makanya. Ini di sini kan? Di sini Ini saya udah top up. minta. Waduh. Dari tadi udah begini Pak, nggak dikasih WDP. Komen di ini Pak, sosmed saya. Ikut roll ya, ikut rolling. Ya udah pegel-pegel begini ternyata suruh komen juga tau gitu nggak begini. Ikut rolling ya. Aduh. Ya lu kan beli aja sih dapat WDP gratis Aksesoris tadi. dalam lah. Itu tadi pakai kode promo ya. Nanti beli sendiri ya, pakai kode promo ya. Aman. Pelit nih. Padahal gue selalu ngasih tahu kalian semua promo Samsung gue bilang. Ya tenang aja, gue gini, gue pelit nih. Ini kayak yang harus dilakukan Onyx juga. Onyx harus pelit dengan kemenangan. Wah, kemenangan lawan. Iyalah. Lawan nggak boleh menang Om. Kalau Kira misalkan pelit dia dengan kemenangan bagi-bagi. sendiri sudah minggu kemarin. Udah. Udah. Kalau dia sekarang nggak pelit, dia bagi-bagi kemenangan untuk Dewa, berarti satu sama dong. Iya. Terus kayak chance mereka untuk meraih kemenangan 50-50 lagi. Ya, tapi akhirnya nih lihat tuh. Win rate-nya Onyx Ada ya, di akhirnya. blue set-nya 50%. Ada Naik. naik. Walaupun Gitu ya. sebenarnya mereka udah pernah menang game juga. Iya, game pernah kan makanya 50% yang tapi kalau di red side belum pernah menang nih Onyx nih. Gua kayaknya Dewa blue side sih harusnya. Karena tadi kan Dewa yang red side kan. Oke, Sekarang gantian harusnya Dewa yang blue side, tergantung. Gua rasa tadi satu hal sangat-sangat positif banget ya, vibes dari Coach Adi juga yang gue lihat. Target ban. Gue jarang banget ngeliat Adi target ban. Ya Moskov di band. Moskovnya tadi di ban. Di Kalau face. kayaknya kalau Harit oke lah ya. Harit memang Moskov sih. masuk tipikal ban. Moskov tadi gue nggak nyangka sih seorang Coach Adi bisa sampai nge-target ban. Mungkin artinya memang maybe ini bahaya banget. Oh, respect is the key. Dan nampaknya Watt kembali menutup ke arah Eve. Seperti yang sudah diduga sebagai high ground defender. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka respect juga akan adanya sosok seorang Retribution dengan power assassinnya. No funny for this time. Second pasti bad fasi sih gue rasa. Untuk sekarang ya dari 9 tim MPL gue rasa semua jungle-nya jago main Fanny. Funny sih ya. Wajib Wajib kalau harus. gue. Selain Wajib, jago wajib. Yep. Kayak ini Joy. Band Kalau mau di terakhir. ban sekarang ya Joy. Karena Chusin bisa dilepas sebenarnya ya. Gua Tapi rasa kalau juga sih. tapi kalau nggak berani ya boleh lah tutup Chusin ya. Coba Iya. lawan Joy-nya nanti dengan Alpha. Karena buat teman-teman yang belum tahu Chusin sebenarnya kena nerf kawan-kawan ya. Yep. Jadi ada beberapa nerf yang menurut gue jadi Chusin masih bisa dipakai, cuman nggak separah dulu aja. Iya, jadi kita lebih jarang terbang ke atas. Bener, karena konsumsi mananya lebih konsumtif lah Iya, hitungannya ya. konsumtif, iya. Lebih habisnya lebih cepet, walaupun ada regen yang lebih cepet juga, tapi ya kalian bisa bilang itu lumayan lah. Time to drop them. Itu dia, Sip, Joy. lepas. Itu yang gue bilang tadi. Lepaslah Chusin sekarang, Iya. lumayan bisa dilawan. Soalnya kalau dia kena 3 hero langsung habis. Benar, semakin Mananya banyak habis. target yang kena juga kan, dari lanternnya itu langsung habis mananya. Bukan habis Pak, bocor. Iya, Terus dia jalan iya. kaki. Jalan kaki nggak bisa ngapa-ngapain. Ini cuma ngeliatin. Kalau gua jadi dia Granger. Ranger yes. Gua tetap akan Granger karena maybe. Gue bisa bilang ambil Atau prioritas Moskov pun lainnya bisa. dulu sih. Karena powernya maybe terlebih dahulu atau kan dia mau main Gatot. Tadi kita lihat Gatot itu kurang maksimal dan Mueza masih banyak hal lain dan Harit. Oke. Dia melihat sosok dari Granger ini masih kurang maksimal. Jadi ada baiknya dia shift ke Harit. Mid to the late game juga Everything keras. is within my Tapi reach. dengan sosok dari Harit kali ini, dia bisa harus memastikan juga Lim. Lininya benar-benar dominir dan Suksin. Ada masih. Masih ada. Diambil oleh Sans. Masih berani. Gue ngerasa Suksin ini bukannya jadi buruk banget, cuma bisa dilawan aja. Ya, jadi lebih balance lah ya. Iya, lebih bisa dilawan, tapi dengan Hilda yang pastinya kita belum tahu nih Hildanya ada di mana. Rata-rata di 3XP, tapi nggak menutup kemungkinan juga dengan tipikal Keyboy, Hildanya ditaruh di roamer. Iya. Bisa jadi. Karena bisa jadi roamer, bisa bawa ke rumput, tapi Jowhead juga masih tetap bisa dibawakan Onyx kalau mereka mau. Jowhead bisa, tapi kondisinya juga bisa berbalik Om Wawa. Kalau Dewa tiba-tiba take over atau di switch ke arah para pasukan dari Dewa dengan Jowhead. Tapi mereka mengatasi Jowhead tersebut. Dan mereka coba menutup ke arah namanya Joe untuk mirroring juga. Oke. Ling, ini dia akhirnya keluar assassin yang sebenarnya sekarang tipikal farming assassin tuh bisa kembali loh. Gue Yes. suka banget Nolan, Ling juga salah satunya. Oke, seperti saya dan Mirko bicarakan, Link akan muncul. Link akan kembali hadir dan kita juga masih menunggu apakah ada Lancelot. Lancelot bisa Yes. jadi keluar juga sebenarnya. Ini untuk patch sekarang kan membuat nge-trigger lah assassin akhirnya bisa muncul lagi. Betul. Yang tadi kita sempat bicarakan dan bahkan
Karena permainan early game tersebut dan permainan perebutan di arah Lord, fighter juga nggak menutup kemungkinan Om. Jadi sekarang kalau ngomongin jungle, ini banyak banget yang bisa mereka elaborate. Yap. Kayak terlalu luas sekarang ya buat jungle-jungle juga. Tapi aku penasaran buat cowoknya ngebawain Dire Hit gak nanti untuk bisa langsung memberikan efek lagi kan? Efek damage tambahan atau misalnya Linknya membawakan Killing Spree kah nanti? Bisa jadi sih, tapi kalau mau farming cepat tetap shift ke arah Impure Edge. Ya Impure masih. Karena yang kena damage masih Impure Edge. Defiant Sword ya. Ya balik lagi dengan situasi dan kondisinya, mereka belum ngelihat juga kan pressure dari XP-nya di mana. Kalau memang Linknya dalam ancaman atau Linknya lumayan free, mungkin berani Killing Spree bisa-bisa aja. Gua Killing Spree. Killing Spree ya. Kalau gua ya jujur, Tim kalau Killing gua Spree. Killing Spree. Karena assist saja di bawah 30% HP. Dapat. Yes, Kalau kill bonus reset lagi bisa lagi nanti. kita barbar tim Om. Barbar gas. Dapat 4 pedang urusan belakang. Emang dapat. Yang penting ya makanya kan urusan belakang. Yang penting cucuk dulu belakangnya. Iya. Dapetin backline-nya dulu. Dan kondisi saat ini, kenapa gue bilang Onyx yang punya privilege? Karena Zuxin dan Link di tim yang sama. Kalau misalnya Zuxinnya di tangan dari tim Dewa, itu tadi bisa jadi makanan untuk Link. Iya. Jadi lezat dan bergizi Link. Tapi sekarang ini berarti pilihan yang berat untuk Octa. Dia mau gak mau harus mainin hero mage yang bisa ngedash Valentina misalnya. Maybe Valentina atau mungkin dia akan berani main ke arah Farsias tapi concernnya ke arah Link. Wah, kalau Farsias Atau bahkan ada satu hero lagi yang bisa combine. Tapi ini agak cukup berat dengan hero jalan kaki. Apa tuh? Vexana dan Aurora. Vexana ya. Utility. Vexana paling masuk akal sih gue Vexana. suka utility sih. Iya, Lebih baik juga untuk clear lane-nya. Tapi- Lebih oke. tapi chance untuk dia di take down atau dimakan ini masih tinggi, Lim. Karena gini Ji, gue sering ngobrol juga sama beberapa mid laner. Kalau nyari mid lane yang aman dari assassin, jawabannya sebenarnya nggak ada Ji. Setuju. Jadi ya udah mending pakai aja yang memang masuk ke dalam tim play. Atau misalnya Eudora baru di buff. Ya, ada Eudora. Ya karena kalau kita compare Eudora juga nggak aman sebenarnya. Iya, Oke. Makanya kayak pakai yang dibutuhkan aja. Kalau timnya butuh utility ya pakailah utility-nya. Butuh damage ya pakailah damage-nya. Tapi sekarang butuh high ground juga nih. Nah, Parsia Butuh tapi dimakan utility Link pasti. juga. Farsia bisa lepas tapi Oh, Ludo. kayaknya mereka akan menuju ke arah Lunos. Setidaknya Lim, memang nggak aman dari Link, tapi setidaknya at least itu dia punya chance untuk kabur. Order Dan Granger. Brilliance. Ya, Order Brilliance tapi last pick Granger. So ini bakal ada Gatot Kaca Romer, Hilda dan Gatot Kaca. Gua rasa ini bukan tipikal hero yang bisa dipukul mundur dan front to back dari Dewa. Gue lumayan ragu sih sebenarnya bisa atau enggak untuk mendobrak dua badan dari Onyx. Terutama untuk badang yang habis terkena nerf juga ya. Yap. Dari range-nya, fish break, fish win-nya juga semuanya dipendekin atau dikecilin. Jadi butuh extra effort yang berarti membuka ruang untuk badangnya bisa kena hit dari lawan duluan. Iya, dan bahkan untuk beberapa mungkin user experience ya yang pakai badang bermasalah dengan flickernya Om. Iya. Ketika dash flicker yang dulunya sampai sekarang enggak. Yap. Oke, kita akan menyaksikan apakah Dewa United mampu membawa ke game yang ketiga? Apakah ini akan menjadi kemenangan pertama untuk Onyx di season 15 Soe Piala Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ya. Tadi sebenarnya untuk fase ban yang kedua gue sangat memikirkan kenapa nggak ban Gatot Kaca. Tapi reason yang cukup bagus ketika dilihat dia ban chip. Oh I see, oke. Dia nggak mau adanya teleport ganking lagi. Yap. Tapi lebih concern buat lawan berarti ya untuk mainin teleportasi, buat mainin range yang yang nggak butuh buat jalan sama sekali. Dan ya berbicara soal badang berhadapan dengan Hilda untuk di early game ini jelasnya masih dipegang dengan Hilda. Lihat, di early mereka udah terlalu menerima damage terlalu banyak, Lim. Ya, Lunox versus Chusin. Untuk landingnya Lunox yang menang jauh. Yep. Karena Starlight Pulse-nya itu bakal unggul. Tapi beda kasus ketika Chusin ini ditemenin. Nah, Nah itu akan beda lagi ceritanya. ya, karena Chusin powernya kalau dia berdua sebenarnya ya. Itu dia. Kalau Ada buat yang satu nyambut. dia bisa kecil. Dan ya Chusin juga dengan nggak mengeluarkan mana sama sekali nih. Buat farming itu sebenarnya enak juga. Oh, itu nampaknya para pasukan dari tim Onyx. Mereka kali ini masih harus mundur ke arah belakang dan masih Warcry. Ini Warcry, menjadi ya. pilihan utama dari Link, dari seorang Kairi, Lim. Ya Assassin rata-rata kalau mau cari damage pasti ke Warcry. Tapi yang menarik Sans dengan focusing mark kali ini beda efeknya kawan-kawan ya. Yep. Udah ada update juga.
Dimana untuk focusing mark masih memberikan damage tambahan sebenarnya kan. Masih. Ada 6%. Tapi ada extra movement speed, nah ini dia nih. Itu yang dicari. Apalagi yang tadi sempat gue bahas juga kalau kayak focusing mark sama Granger. Itu lari Grangernya jadi enak banget, cepet banget itu. Oke. Dan ini tempo yang cukup pelan sedang dikendalikan oleh kedua tim ini. Tidak ada yang ingin terburu-buru untuk bisa maju untuk melakukan team fight. Tapi untuk setup pertama kali, menurutku Onyx bakal jauh lebih ready sebenarnya. Karena mereka punya Chusin, mereka punya Hilda yang selalu bisa join juga di level 2 sebenarnya bisa tadi buat Ryotanya. Jujur ya, kalau sama-sama assassin kayak gini, yang setup duluan tuh biasanya yang bonyok. Jadi mereka harus concern banget siapa yang pegang turtle-nya. Siapapun lah assassinnya, level 4 pukul-pukulan sama turtle pasti setengah. Oh, Setengah Iya, lebih. itu Benar. kalau assassin biasanya mau nggak mau nih ya, EXP yang pegang. Iya. Oke, tapi lihat di depan sana Keyboy masuk terlalu dalam memberikan sedikit informasi. Tapi dengan adanya sosok Hayabusa sebagai head to head dari seorang Kairi, dia nggak terlalu worry untuk melepas ke arah turtle ya. Kenapa? Dia bisa jump in ke sana dengan cepat. Dia punya pinch voice, jadi dia nggak harus terlambat sedikit nggak masalah. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba melakukan zoning, fokus ke arah depan dengan order brilliant sudah keluar. Tidak ada pertahanan lagi bagi sosok seorang Okta. Dan turtle pertama di tangan dari para pasukan Onyx tanpa retribution. Wah, ini memang membuktikan untuk patternnya di bagian top lane. Oke, the way of strength menunjukkan Sir Kairi dengan berhasil melakukan satu point kill dan double kill bahkan di tangan dari Okta. Kairi dia nggak mengantisipasi pergerakan dari sosok seorang Mueza. Duel of Dragon, tapi jangan lupakan dengan damage Chaos Assault-nya dia langsung bisa instan di sana. Yap, nice follow up tadi yang masuk juga ya dari Mueza dan juga Okta tadi. Di mana mereka berhasil untuk bisa mendapatkan point kill. Widewa belum berakhir di sana, mereka masih mencoba untuk bermain agresif. Mereka masih melebihi bahkan di depan sana dari sosok seorang Sans membuat seorang Mueza sekutu maut. Tapi kondisinya nggak berhasil melakukan trigger terhadap Flicker. Ya. Udah lumayan sih sebenarnya ya. Pressure-nya nggak lepas juga. Nah, ini yang gue khawatirkan nih di XP-nya bakal berat banget karena paksa. Oke, Chaos Assault kembali lagi Rio dari depan sana dan bahkan tidak ada jalan untuk pulang. Point kill yang ketiga di tangan dari sosok seorang Okta. Perpasukan dari tim Onyx mereka kali ini agak harus sedikit memelankan dan mengendorkan permainan mereka. Ingat, Okta punya damage burst dan Keyboy sekalipun bisa dilahap ditelan bulat-bulat sama seorang Okta. Yap, apalagi sudah dapetin 3 point kill sekarang. Dan bicara soal Badang yang kena nerf ternyata hanya minor kalau memang ditemenin akan bisa menciptakan point kill. Di bagian topnya bagaimana Zorizo hampir melakukan full plating juga. Dan ini terhambat sebenarnya buat Ryotanya. Ya. Mungkin kalau ngomongin nerfnya itu lebih ke jarak aja sih. Setup Jadi, ya? jadi harus lebih deket, harus lebih kelihatan ketika dia mau melakukan apapun. Karena ya kalau dilihat dari damage-nya ya tetap sama. Efek yang paling menyebalkan, mini stun-nya juga masih sama. Dan Oke, lane- tapi Sans di sana bakal coba ditendang, tapi digagalkan oleh seorang Keyboy. Satu point kill digagalkan dengan apa terap Guardian. Berhasil mundur ke dibalikin. belakang. Mundur dengan Zorizo, tapi nampaknya Sans dengan Crimson Dragon masih bisa selamat. Tanpa ada Purify yang tertrigger. Hanya Keyboy Avatar of Guardian plus Raving to Life. One by one situation in the bottom lane. Calvin Winata fans baby. Almost take down. Tapi kondisi yang dimiliki dari para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak punya Avatar of Guardian yang menandakan Ray punya chance untuk take over turtle yang kedua. Jadi harus berhati-hati ya. Karena sekarang kontes akan dilakukan. Wesa jauh memberikan Way of Dragon Cut, tapi tampaknya menunjukkan sosok seorang Gatot Kaca. Olin muncul ke arah sana, tapi Kairi! Oh! The retribution from Kairi! What a still turtle! The Kairi is back! Kali ini muncul dengan ada retribution, episode bleed. Membuat ketenangan di dalam Kairi. Benar-benar berhasil melakukan steal terhadap turtle kedua. Ya terlihat under pressure juga dari Ray tadi ya. Ada zoning yang coba untuk dilakukan. Dan Kairi dengan dapatnya turtle sekarang mempersempit lagi gold keuntungan dari Dewa. Yap, tapi meskipun Kairi berhasil mungkin untuk mendapatkan turtle-nya, tapi di buff-nya ini lagi ditunggu juga dari Dewa. Mereka ingin untuk menghambat agar Kairi-nya ya tidak terlepas atau mungkin tidak akan ada kejadian seperti tadi lagi. Oke. Ngeliat dari Badang yang udah mulai punya item juga nih lumayan bahaya. Dia takut bang loh. Dia takut juga tadi langsung. Dilepasin tuh Lim satu gerobak. Mau nggak mau. Ngeliat dari Badang ya memang damage-nya mungkin nggak ada Ji. Tapi tiba-tiba ada satu follow up aja. Itu kayak udah fix banget tumbang. Ya, ini tinggal nunggu buat Okta sih. Menurutku setiap kali ada Okta ya yang join team fight, ini Dewa bisa agak sedikit unggul. Terutama waktu mereka bisa kombinasikan antara Badang atau stunner apapun juga dengan Chaos Assault punyanya Lunox. Oke. Kelihatan Tapi 4 member.
Kondisi kali ini mereka harus agak sedikit prepare di arah bottom lane. 4 pemain dari para pasukan tim Onyx berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Walaupun keuntungan masih di tangan dari tim Dewa, tapi dengan adanya Okta di depan sana, standby di Order Brilliance, Onyx jadi akan mengendorkan dan memikir 2 kali untuk melakukan komit terhadap para Okta. Sebenarnya agak ngerinya nanti. Muesa, jangan lupakan, dia udah punya Skypiece dari Calvin Winata. Gak boleh ada 1 poin kill pun yang dikasih dari Muesa secara sia-sia, Lim. Gak boleh. Itu dia makanya. Tapi Council, mereka mau coba lagi cari. Dan ya itu dia, Onyx mereka ngebiarin aja setup yang dilakukan oleh Dewa. Gue lumayan khawatir ke mid gamenya sih. Dengan 2 source damage magical besar, Arid dan juga Lunox. Radiant Athena ini bisa jadi solusi banget. Radiant Athena menjadi solusi Om Wawa. Nah ya, tapi aku ngeliatnya yang lain lagi sih, lebih ke junglernya juga ya. Karena Kairi dari tadi meskipun dia under pressure, terus juga dia belum dapetin point kill, tapi secara dia masih cukup bebas untuk bisa tetap farming di jungle-nya dia atau bahkan masuk ke dalam jungle-nya lawan. Ya. Ini yang jadi masalah nanti buat Dewa. Siapa yang mau nangkap Kairi? Tapi kalau ngomongin karena nangkap Kairi kali ini, mereka harus berpikir kalau misalnya Ray juga dalam kondisi yang tidak terlalu jauh banget dari segi goldnya, tapi lihat di belakang satu yang memberikan suara Gatot Kaca dari seorang Keyboy. The following up dan nampaknya berpasukan dari Simoni masih mendapatkan Muesa. Shadow Kill terbagi menjadi 4, tidak terlalu sakit. Kehilangan Keyboy, pertukaran dengan Muesa masih sama-sama adil. Tapi satu hal yang harus kita tekankan di sini, Skypiece-nya sudah mendapatkan poin pertamanya. Langsung dipasang juga seorang Ryota, ke arah belakang, terlalu sakit dari seorang Okta. Masih bisa selamatkan Kairi. Kali ini gagal mendapatkan apapun dan tembak top lane. 1 poin kill dan shutdown yang sangat mahal. Meanwhile Baby berhasil memukul mundur ke arah seorang Calvin Winata. Pergerakan dari Baby membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini gagal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Meskipun shutdown-nya dipegang oleh Kairi. Kairi gagal! Recall! Dan mereka harus melepaskan 1 Lord di tangan dari seorang Ray. Mereka nggak akan ada mampu untuk bisa melakukan take over. Nggak ada Kairi. Nggak ada medical damage, nggak ada mid lane. Dan Lord dilepaskan oleh tim Dewa dengan keuntungan 2000 gold difference. Wow, karena ada yang tertinggal tadi, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Dewa United. Sekarang Lord ada di tangan mereka. Yap, nice delaying juga tadi dari Zorizo jelasnya ya. Sehingga tidak ada power retribution yang bisa dimainkan oleh Onyx. Dan ingat teman-teman semuanya, Lord yang pertama, kalau memang bisa di slow push akan sangat bagus. Karena slow pushnya juga akan memberikan efek dari charge-nya itu. Meskipun tidak terlalu besar memang, kita bisa bilang. Tapi inner atau turret jelas akan terancam banget untuk di patch yang sekarang. Minion juga yang akan muncul di segala arah ini, pressure dari landing jauhnya terasa. Tapi tetap mid sih, ini yang harus dibongkar oleh mereka. Mereka wajib banget bongkar mid supaya Kairi-nya akan tertekan nantinya. Mereka harus gimana caranya, purple buff-nya Kairi ini ditekan abis-abisan dan Kairi nggak punya power untuk hal tersebut. Tapi lihat Mueza di depan sana nampaknya juga agak sedikit kebingungan untuk masuk lebih dalam lagi. Karena ngomongin karena Calvin Winata, walaupun nggak terlalu maksimal dari sisi Skypiece threshold-nya, tapi lihat dia masih bisa memberikan damage. Dan concern gue ketika menuju ke arah top lane dilepaskan terlalu jauh. Concern terhadap Lord-nya ini membuat tengah atau mid lane mereka harus dibongkar. Ya. Dan topnya masih jalan pelat juga buat Lord-nya ya. Memang punya efek charge, tapi Tangkap. Oke, ditangkap. Keyboard masih bisa mundur ke arah belakang. Dengan ada tembok dari seorang Zorizo membuat Lord ini akan loncat begitu saja. Selesai dengan sangat cepat. Itu gue bilang. Pasifnya kali ini sudah tidak ada untuk di arah top lane saja, Liv. Itu gue bilang tadi, pasif dari best turret untuk Lord yang pertama itu sangat-sangat kayak instant kill juga sebenarnya. Dari Lord-nya kan, lumayan banget untuk nge-defense, jadi masih aman. Dan untuk game fact, by GoPay, Hilda menjadi hero ke-33 dalam Hero Pool Ryoto sejak debut di MPLTS Season 7 bersama Playbook Esports. wow. Baru berarti ini ya buat Hildanya dia. Iya, tapi lama juga ya, Season 7 berarti debutnya dia. Dengan Hilda. Oke, item buat Hayabusa tadi Malphite Roar baru selesai. Dan untuk Shadow Kill dari Hayabusa sendiri sudah ada nerf ya di sana. Ya, jadi mungkin untuk semua hero-hero mates misalnya buat marksman juga ada kesempatan lah untuk bisa bertahan hidup saat Bisa? terkena. Oke, tapi nampaknya duel teriakannya gagal. Saat sekali ini tetap dibangun para pasukan dari tim Dewa. Mereka kehilangan momentum. Kah kalau mereka tidak menyelesaikan game ini? Tapi nampaknya mereka tidak mau kehilangan momentum karena tim Onyx tersisa 3 pemain saja. Defensif juga top lane nampaknya tidak bisa mereka lakukan. Clear minion dan terlalu jauh dari seorang Kairi. Dan ingat, mereka nggak boleh ngelepasin momentum tersebut. Iya. Kalau satu momentum mereka lepaskan, ini bisa berbalik. Seenggaknya mereka masih tetap bisa pegang temponya, Ji. Mungkin kalau tadi dipaksa endgame pun menurutku bukan jadi hal yang positif. Tapi retribution, wow. Kairi. Kairi!
Oke. Oke. Ini kenapa vision harusnya? Kairi kali ini udah mulai balik ke setelan yang lama. Yap. Itu dia Kraken nggak dapat vision harusnya. Tapi masih Itu bisa. sense game aja sih, dia kayak ngitung aja buff-nya. Yap. Dan ya reset memang, tapi sama-sama dengan retribution yang belum dipakai oleh Ray. Ya. Dan Lordnya sudah mulai spawn. Pastinya ini bisa dikontes oleh ini kalau mereka mau juga. Agak sedikit berisiko karena mereka bisa mainin linknya untuk mempush bagian top yang dimana top turret ini belum pecah sama sekali juga nih. Oke, Mueza menunjukkan batang hidungnya. Flicker juga available di tangan dari seorang Mueza. Setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx masih belum bisa ditemukan oleh para pasukan dari tim Onyx untuk menuju ke arah Dewa. Sedangkan berbalik Dewa tinggal menunggu satu batang hidung siapa menjadi target utama. Itu akan menjadi momentum maksimal untuk tim Dewa. Jangan lupa ketika Dewa melakukan initiate itu harus langsung dikomit. Karena mereka menggunakan ultimate yang mahal. Iya ultimate. Satu kali momentum aja. Balik lagi momentum udah dipegang oleh Dewa. Mereka nggak boleh melepaskannya begitu saja. Dewa perpasukan dari tim Onyx. Mereka akan coba memukul seorang Mueza untuk ke arah belakang. Untuk bisa meredakan the power off dari flickernya. Tapi lihat mereka udah mulai teracak-acak. Udah hilang fokus Dewa. Reset. Kali ini terreset. Mereka melepaskan Lordnya. Tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka kehilangan Top lane. sebuah Top lane. push yang sangat mahal di sana. Top lane-nya masuk. Oh no, bahkan dipaksa. Dan satu Lord didapatkan oleh sosok Ray. Dengan adanya bantuan distraction dari top lane minion. Wow, itu lumayan loh. Lihat wave minion yang hampir saja. Itu jujur kalau mungkin Dewa maju tadi, mungkin bisa jadi ada cerita yang berbeda. Tapi sekarang Endgame. Lord ada untuk Dewa. Sementara untuk high ground defense untuk Onyx sendiri menurut gua nggak terlalu baik. Ya dari Onyx ini tadi mereka agak ke distraksi ya. Mereka ada yang mau mundur, ada yang mau maju. Dan akhirnya ya Lordnya bisa diambil dengan Dewa dengan cukup mudah juga. Dan bahkan lihat dengan satu buah atau bahkan dua wave minion yang jalan dari top. Oke. Base tinggal separuh HP. Itu dia. Tapi no order brilliance ya. Harusnya Untuk nggak terlalu lama sih. Iya, untuk beberapa detik ke depan saja. Karena Tinggal Cooldown pilih. sekarang masuk kan. Tinggal pilih kalau mereka salah membuat make a move karena Mueza masih available dengan flickernya. Siapapun bisa ditendang. Semua mata ada di Mueza, di mana Mueza berada menuju ke arah target pelagak. Kewe. Tapi Binata! Flicker for defense tapi endgame menuju target utama perpasukan dari tim Dewa. Fokus ke arah PSK apapun terjadi digagalkan oleh perpasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan Keyboy, tapi nampaknya mereka masih bisa melakukan defense. Fokus ke arah belakang. Dan game ketiga, Israel Onyx benar-benar belum mampu untuk memenangkan game ini dengan 2-0 tanpa balas. Struggle di kubu dari Onyx masih ada dan Dewa masih punya satu napas terakhir. Satu sama mengejar kali ini dari Dewa United menolak tumbang dengan strategi memakan bagian depan. Kekurangan high ground defense seperti Kitu victory kita tadi, minimalisir high ground defense dari Onyx dan itu bekerja dengan sangat baik. Yap, dan kombinasi yang terjadi dari Dewa juga, bagaimana perpaduan mereka, duo antara roamer dan juga mid laner, duo antara roamer bersama dengan marksman mereka. Ini mendatangkan hasil yang luar biasa. Mueza dengan Chow yang sekiranya ini bisa menjadi pertanda juga, haruskah di ban di game yang ketiga? Oh, enggak sih. Untuk di band enggak sih, terlalu mahal. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri permainan dari Mueza ini sangat-sangat mencolok sekali. Itu dia. Bahkan kayak jelas banget semuanya tuh dipimpin oleh Mueza. Tapi ya tetap Sauriza juga ada andil sih sebetulnya kan. Untuk beberapa inisiasi yang bagus juga, tapi semuanya juga nggak lepas dari damage dealer mereka, Okta Yap. dan juga Maybe. Yap, di early ada Okta, di late game ada Ray. Dan bahkan ada Maybe juga untuk menutup semuanya. Jadi Dewa mereka berhasil untuk mengisi posisi kosong dari damager mereka, dari set upper mereka juga. Dan akhirnya mereka berhasil untuk menyamakan kedudukan sekarang. Dari Onyx yang terlihat baik-baik saja di game yang pertama. Di game yang kedua, ternyata mereka setback kembali lagi. Ya. Itu dia yang sempat kita bahas, kalau Onyx mampu menekuk 2-0 ini akan menjadi baik untuk mereka. Tapi karena mereka harus dibawa ke game yang ketiga. Wah. Lim udah bicara, 50? Apa loh? Gak ada yang punya kesempatan lebih dari 51% bahkan sekalipun. Karena udah di game yang ketiga, apapun bisa terjadi. Kayaknya untuk season